Saudara seorang pelajar meninggal dunia usai terjatuh dari sepeda motornya. Korban jatuh diduga menghantam jalan berlubang di kawasan Matraman, Jakarta Timur pada Senin pagi. Ibu korban histeris saat tiba di lokasi kejadian. Ibu korban histeris mengetahui anaknya meninggal dunia, saudara, dalam perjalanan menuju sekolah. Korban berinisial A, siswa SMK Negeri di Jakarta, terjatuh dari sepeda motornya di Jalan Matraman Raya menuju Salemba. Korban mengalami kecelakaan di Jalan Matraman Raya. Sepeda motor korban menghantam lubang jalan yang menyebabkan korban terjatuh. Diduga korban mengalami benturan keras di bagian kepala hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah korban kemudian dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ikutin recovery 2, ikutin recovery ring-ringan. Mungkin di situ deh kencang, ingin dari lubang tuh, kena lubang, yang keseimbangan jatuh langsung, nusuk gini palanya. Iya dong, sendiri. Yang putih ini hujan, dia kencang bawahnya, dia lubang, dari lubang sini-sini kejadian. Insiden jatuhnya pengendara motor juga pernah terjadi pada Januari lalu, saudara. Peristiwa itu terekam dari salah satu mobil warga saat melalui jalan di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, saudara. Jalan rusak dan berlubang kerap muncul usai hujan terjadi di Jakarta. Aspal rusak lantaran terendam banjir. Lalu bagaimana Pemprov DKI Jakarta merespons permasalahan jalan berlubang yang kerap terjadi di musim penghujan? Kita berdiskusi dengan staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang pembangunan dan tata kelola, Mas Nirwono Yoga, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Nirwono. Selamat petang Mas Yasir, apa kabar? Ini kabar baik, tapi ada duka juga yang terjadi di Matraman. Gitu. Seorang ibu harus kehilangan anaknya karena kecelakaan akibat jalan berlubang begitu. Dari Pemprov DKI Jakarta sendiri, bagaimana memantau fasilitas jalan yang ternyata akhirnya membahayakan warganya sendiri? Ya, betul Mas Yasir. Yang pertama tentu pemerintah DKI Jakarta mengucapkan duka yang mendalam ya atas tewasnya Ananda akibat kecelakaan jalan berlubang ya. Pak Gubernur memberikan perhatian sangat serius kepada korban dan sudah memberikan instruksi kepada OPD terkait untuk membantu keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, evaluasi tadi pagi ya kepada seluruh jajaran, termasuk dalam hal ini tentu Dinas Bina Marga ya yang membawai tata kelola perbaikan jalan ya, mendapat arahan langsung ya untuk segera melakukan respon cepat perbaikan jalan seluruh wilayah DKI Jakarta. Dan ini juga meliputi tidak hanya dari tingkat dinas, tapi tingkat dinas, suku dinas, sampai dengan kesatuan pelaksana, Mas Yasir. Jadi kalau hari ini, sore ini ya, beberapa lokasi yang kami pantau di lapangan, teman-teman terutama pasukan kuning, kalau warga masyarakat bisa melihat dengan mudah, pasukan kuning disebar ke seluruh wilayah DKI Jakarta untuk segera melakukan perbaikan belum permanen ya, perbaikan sementara terutama, yaitu perbaikan jalan-jalan di jalan utama ya yang dilalui banyak lalu lintas untuk segera dilakukan perbaikan sementara. Kenapa? Karena kalau dari kondisi jalan-jalan yang berlubang ini memang belum bisa diperbaiki secara permanen, Mas. Oke. Mas Nirwono? Ya, pertimbangannya cuaca ya, cuaca. Karena ini masih bulan masih hujan, maka perbaikan jalan dilakukan sementara agar nanti pada saat musim kemarau segera dilakukan perbaikan jalan secara permanen. Memang ini Mas Nirwono, ya maaf saya potong, yang ingin saya tanyakan adalah pendataan jalan-jalan berlubang yang terjadi ini sudah jauh sebelumnya memang sudah dilakukan atau merespons adanya kecelakaan yang baru saja kita saksikan? Ya, kalau dari data kami ya dari Dinas Bina Marga itu sudah dilakukan sejak bulan Desember akhir ya. Kemudian dilakukan pendataan ulang pada saat Januari
dan kemudian pada saat hujan lebat minggu lalu ya, 2 minggu lalu, untuk memperbaharui data ya, perbaikan data jalan-jalan yang rusak. Bisa dipastikan dari kajian ini akan segera dilakukan prioritas perbaikan jalan, terutama jalan-jalan lalu lintas yang dilalui oleh banyak kendaraan. Memang persoalan utamanya adalah hampir sebagian besar jalan yang rusak ini kan akibat tergenang banjir, di mana secara konstruksi aspal tadi dengan mudah mengelupas dan membuat lubang. Tetapi yang tadi saya katakan, karena ini masih ada musim hujan, perbaikan tidak bisa segera dilakukan secara permanen karena pertimbangan secara konstruksi aspal-aspal yang ada sekarang ini kan tidak akan bisa melekat dengan baik kalau itu dilakukan saat musim hujan. Nah, antisipasinya apa yang dilakukan Mas Nirwono? Karena kalau lah perbaikan secara permanen belum dilakukan, tapi secara sementara begitu. Tapi ini pengalaman saya ketika kemarin begitu melewati jalan di daerah Sudirman saja itu banyak jalan-jalan yang berlubang, tidak diberikan tanda begitu. Kalau seandainya sebagai pengguna jalan kalau melihat ada tanda di situ kan tentu kita bisa menghindar. Tapi sayangnya itu juga saya tidak lihat begitu. Yang dilakukan apa nantinya? Betul. Jadi ada 3 langkah ya yang diinstruksikan atau diarahkan. Yang pertama tadi betul Mas Yasir, seluruh jalan-jalan yang berlubang, apalagi dalam bentuk lubang yang cukup besar, itu akan segera diberikan tanda, baik itu secara teknis di lapangan biasanya dicat ya, dengan tanda-tanda pengaman untuk agar kendaraan menghindari lubang tersebut. Itu yang langkah pertama dilakukan. Kemudian yang kedua, tentu selain melakukan pendataan langsung di lapangan, laporan-laporan dari masyarakat lokasi-lokasi yang belum terdeteksi, itu segera dilakukan tinjauan lapangan untuk segera dilakukan perbaikan sementara tadi. Nah, ketiga, ke depan ini tentu akan segera diinformasikan secara berkala nih Mas Yasir ya, lokasi-lokasi mana saja yang jalannya masih banyak jalan berlubang agar terutama pengguna jalan lebih waspada sambil dilakukan perbaikan sementara tersebut. Kira-kira itu, Mas Yasir. Ada tidak mekanisme pelaporan yang juga akhirnya melibatkan warga Jakarta? Ya, ada sekali ya. Jadi tentu masyarakat Jakarta mengenal Jaki ya, yang dikelola oleh Diskoinfo untuk menerima laporan langsung ya dan quick respon terhadap titik-titik perbaikan jalan ya. Terus kemudian juga nanti masyarakat bisa langsung memantau apakah dalam waktu sekian jam misalnya laporan dari warga masyarakat tadi itu segera direspon apa tidak, Mas Yasir. Artinya perbaikan jalan ya, sehingga masyarakat bisa melakukan komplain jika dalam waktu sekian jam misalnya jalan tersebut tidak segera diperbaiki oleh terutama teman-teman dari Satpol Bina Marga. Kira-kira itu. Oke, baik, kita harapkan ini perbaikan sementara ya, minimal ini langkah pertama yang sudah dilakukan dapat segera dilakukan ya. Terima kasih Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta bidang pembangunan dan tata kota, Mas Nirwono Yoga telah berbagi informasi di Kompas Petang. Salam sehat, Mas. Terima kasih banyak.